Adalah oke, kita akan melakukan semacam sebuah refleksi, dan refleksi ini adalah tentang alur berpikir penelitian. Nah, satu hal yang pengen saya sampaikan ke kalian adalah, pertama, selamat kalian udah ada di KSM, dan saya itu PLD, kalau di KSM itu PLD 18 ya, saya agak lupa persisnya karena sejujurnya saya masuk ke KSM itu PLD-nya itu agak telat. Saya harusnya masuk di satu angkatan sebelum saya, dan teman-teman saya itu berasal dari satu angkatan sebelum saya di PLD, tapi saya itu masuknya kemudian belakangan karena saya nggak masuk ke rekrutmen di tahun saya seharusnya. Saya kalau nggak salah PLD 18 atau 19. Dan kalau kita bicara tentang KSM, kita sebenarnya bicara tentang organisasi yang core-nya itu memang di riset ya. Jadi sebelum kita masuk ke hal-hal lain, sebenarnya core kita adalah di riset, dan kita punya organ penulisan, kita punya organ kajian, kita punya organ penelitian, dan core-nya itu sebenarnya di riset, meskipun yang lain juga itu kemudian penting. Tapi ketika di masa saya, paling nggak kita bicara soal KSM, yang paling pertama muncul itu asosiasinya adalah KSM itu organ penelitian. Di masa saya itu kita itu nggak sempat melakukan sebuah penelitian besar. Kalau nggak salah di masa-masa setelah saya itu mungkin sekitar 5 atau 7 tahun setelah saya lulus gitu, kita mulai melakukan beberapa penelitian besar. Nah, dan waktu di masa saya sebelum saya itu kita melakukan penelitian ke Kutai Kartanagara, dan sebelumnya ada penelitian ke tempat lain lagi. Di masa saya itu kita benar-benar lagi mengalami krisis finansial dan nggak sempat melakukan penelitian kemanapun. Tapi ya itu tetap sebenarnya yang dibanggakan atau menjadi core atau jantung dari KSM itu sebenarnya kegiatan penelitiannya. Dan sebenarnya ya itu kenapa kemudian saya pikir saya paham gitu ketika yang menjadi core atau sesuatu yang pengen digambling dari teman-teman KSM itu kemampuan penelitiannya. Dan kemudian ketika kemarin saya diajak untuk uh, sebelum ini kan saya diajak untuk melakukan itu kan apa namanya, jadi juri ya untuk penelitian dari teman-teman, itu yang kemudian diminta oleh teman-teman, diminta kepada teman-teman melakukan penelitian awal. Jadi saya pikirin kita udah berada di trajektori yang tepat, dan trajektori yang tepat itu adalah penelitian. Dan saya mau mulai kemudian dengan apa yang sebenarnya dibayangkan secara populer tentang penelitian. Nah, ketika kita bayangkan penelitian, yang disayangkan sebenarnya adalah kita punya image populer, dan image populer tentang apapun itu, bukan cuma tentang penelitian, adalah sesuatu yang reduktif, atau biasanya dia itu sangat mengurangi esensi yang sesungguhnya. Jadi kita bicara tentang penelitian, kita kan selalu membayangkan di apa ya, di benak kita mungkin orang di lab gitu kan dengan baju putih, orang yang ya punya, dapat hibah besar, kemudian diminta untuk membuat sebuah inovasi yang luar biasa mendalam gitu kan. Orang yang bekerja misalkan di depan komputer super canggih. Jadi saya, ya udah, saya coba aja taruh meme di sini, dan teman-teman bisa lihat sendiri gitu kan di meme ini, bahwa kalau misalkan kalian punya teman-teman gitu kan, dan kalian bilang kalian peneliti, mungkin kalian dibayangkannya ya itu yang baru saya bilang tadi. Orang yang dibayangkan akan melakukan, akan membuat sebuah inovasi besar, dan dibayangkan ya ada di film-film science fiction. Dan oleh misalkan orang tua kalian, kalian dibayangkan ya mungkin akan dibayangkan sebagai manusia super gitu. Peneliti itu apa sih? Kalian ngutak-ngatik apa, kode? Kalian ngutak-ngatik apa? Ya kemudian dibayangkan oleh masyarakat gitu, akan bekerja di depan komputer gitu dengan baju putih. Dibayangkan oleh bos kalian, mungkin kalian cuma bakal nongkrong gitu di depan komputer. Dan yang apa benar-benar yang bakal kalian lakukan sebenarnya ya sangat beragam ya. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, ya
kenapa meme ini ada benarnya? Karena yang saya lakukan gitu ketika terlibat dalam sebuah penelitian memang kebanyakan waktu itu ada di depan komputer. Iya, mungkin kalau kita berada di dalam rumpun ilmu eksakta ya, di dalam rumpun ilmu eksakta, entah kalian di biologi, entah kalian mungkin di kedokteran, di fisika gitu kan, di teknik, mungkin kalian akan bekerja di lab, tapi pada saat yang sama juga pasti kalian akan menghabiskan waktu yang sangat lama di depan komputer. Kenapa di depan komputer? Karena yang akan kalian banyak lakukan dalam sebuah riset itu tentu saja membuat laporan, dan kemudian kalian juga diminta untuk baca baca penelitian-penelitian sebelumnya komputer. Jadi kalian bakal banyak di depan komputer dan kalian akan banyak mengurus sebenarnya ide. Jadi ide apa yang ide apa yang bakal kalian tanggapi gitu kan. Jadi itu yang kemudian menjadi penting dalam sebuah penelitian. Kalian bakal lama ada di depan komputer. Dan saya nggak bisa ngitung sebenarnya berapa lama waktu saya yang saya habisin di depan komputer ketika melakukan penelitian untuk program doktoral saya. Saya lama di lapangan, saya itu sekitar setahun ya total dari 2015 itu ada di lapangan. Jadi sebagai antropolog gitu kan, penelitian saya kan penelitian yang kemudian melakukan pendekatan ke masyarakat ya. Saya itu ada sama masyarakat untuk waktu yang lama. Saya penelitian di Maluku dan kemudian ya setelah itu saya harus menuliskan hasilnya. Saya harus kemudian membandingkan dengan masyarakat lainnya dan ya tetap aja meskipun bayangan orang-orang tentang antropolog itu mereka yang turun di lapangan gitu kan. Mungkin kalian bisa mencari ketika di safari gitu kan. Antropologis itu apa gitu kan. Antropologis itu orang yang ada di lapangan yang saya sempat ya kalau kayak gini kan arkeolog arkeolog ya, orang-orang yang ada di lapangan seperti di gambar ini Malinowski, antropolog pertama. Tapi tetap aja kalau kita kembali gitu kan ke image yang saya share ke teman-teman di sini, kita tetap akan lama bekerja dengan dokumen, kita tetap akan lama bekerja dengan buku-buku, kita akan tetap lama bekerja dengan, kalau sekarang otomatis ya semua ada di komputer gitu kan, buku-buku atau bahkan hasil uji lab kita, ya udah kita akan lama bekerja di depan komputer. Dan saya sempat dibilangin oleh orang dekat saya, kamu bisa tahan gitu depan komputer secara lama gitu kan. Saya sempat ada periode-periode di mana saya itu ya beneran, saya itu di depan komputer doang dalam seharian gitu, misalnya setengah jam. Bukan setengah jam, seharian cuma makan depan komputer, semua depan komputer. Karena memang tuntutannya seperti itu. Dan kebetulan ya memang saya bukan orang yang senang keluar-keluar waktu itu lagi pandemi. Dan ya udah saya ngerasa itu cara yang tepat dan produktif untuk menghabiskan waktu, dan ya udah nggak apa-apa. Jadi itu yang perlu saya kasih disclaimer di depan. Kalian akan sangat banyak sebenarnya berurusan dengan komputer, tapi saya bisa menjamin kalau teman-teman itu senang dengan berkutat dengan apa ya, berkutat dengan penelitian, berkutat dengan mengorganisir ide-ide, saya pikir ini bisa juga jadi jalan yang tepat nantinya. Karena ya itu tadi, kalian kan akan menghasilkan ide-ide baru gitu kan, temuan-temuan baru. Jadi ini juga sebenarnya meme yang saya ambil dan menegaskan lagi apa yang udah saya sampaikan sebelumnya. Apa sih yang orang bayangkan ketika kita menyampaikan ke mereka, kita melakukan riset, mereka membayangkan kita ada di lab, selalu berada di depan instrumen-instrumen penelitian. Enggak. Iya, kita akan berada di depan instrumen penelitian untuk waktu tertentu, tapi ya udah otomatis itu kan nanti bakal kita catat, bakal jadi hasil gitu, bakal kita bikin scan-nya gitu, pindaiannya bakal kita rekam. Kalau kalian peneliti sosial, kalian akan merekam kan, otomatis kalian akan membuat interviewnya kalian lakukan selama katakanlah 2 minggu, 1 bulan gitu. Tapi kalian pada akhirnya juga tetap akan baliknya ke depan komputer dan kalian akan melakukan ya
pengorganisasian data. Jadi itu yang kemudian penting dan otomatis nantinya kalau kalian berada dalam situasi ini dan merasa bosen ya kalian harus melakukan banyak hal dan trik untuk mengatasinya. Jadi oke itu sesuatu yang biasa saya bilang sebagai segmen pembuka ya. Ya udah kurang lebih seperti itu ya, apa yang akan kalian lakukan gambaran besarnya gitu. Dan yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah semacam alurnya karena kita kan berada pada sesi di mana kita ngomongin soal alur ya. Dan nanti teman-teman silakan kalau mau bertanya gitu karena saya itu sebenarnya terbiasa ketika ngasih pelatihan di KSM ya, itu ada di kondisinya di dalam kelas gitu di sekretnya KSM. Tapi kebetulan mungkin sekarang itu lebih enak dalam kondisi online gitu karena saya nggak tahu persisnya kenapa ya. Tapi saya sendiri sih ngerasa kalau saya harus ke KSM sekarang kepagian gitu dan mungkin teman-teman juga mungkin lebih enak online gitu kalau sekarang dalam frame waktu sekarang tapi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan gitu dan saya nggak akan menyembunyikan saya nggak akan menyembunyikan bahwa ini bukan sesuatu yang saya bikin sendiri bukan juga sesuatu yang saya bikin mengutip sebuah referensi yang sifatnya jadi rujukan otoritatif atau rujukan penting gitu, rujukan kan kalau kalian tahu gitu kan, kalian misalnya mau bikin riset, kalian biasanya kan butuh buku metodologi kan, cari misalkan apa kualitatif method dan kalian akan nemuin gitu kan buku kualitatif method for apa gitu kan. Dan kalian akan menemukan sangat banyak artikel atau buku gitu kan kalau kalian misalkan mulai pertama dari Google, kalian akan menemukan sangat banyak dan mungkin kalian selanjutnya akan coba cari itu di iya kita langsung aja buka-bukaan gitu bahwa kita sekarang pasti akan nyarinya jadi itu kan dari situs-situs bajakan gitu banyak gitu kalau kita bicara tentang buku-buku metode-metode handbook tentang riset gitu kan dan saya nggak ngambil ini dari sana itu satu hal dari yang perlu kalian dengar saya nggak ngambil ini dari sana saya ngambil ini dari ChatGPT saya males saya males gitu kan saya males ke apa namanya saya males bikin apa namanya bikin presentasi yang katakanlah terlalu mengharuskan saya karena kemarin saya lagi itu ya saya lagi bikin proposal dan saya lagi diribetkan dengan rekrutmen UI dan sebenarnya kenapa saya pikir ini jadi pesan yang penting karena kita bicara alur riset itu udah di mana-mana itu orang membayangkan ya sama. Kalian coba kasih ke ChatGPT jelaskan gitu apa saja lah alur riset, kalian akan dikasih itu lagi, identifikasi masalah, review literatur, formulasi hipotesis, kemudian desain penelitian, kalian diminta ngumpulin data, kalian coba cek misalkan, bukan cuma di ChatGPT gitu, kalian coba cari di Bing apa di Bing yang sekarang juga pakai AI, kalian coba cari di Google Bard, kalian coba cari di Google gitu, research steps gitu kan, research steps sama, kalian akan menemukan hal yang sama tuh, step satu apa, step 2 apa, step 3 apa, step 4 apa, kalian dari tempat ke tempat, kalian cari gambarnya gitu kan di image.google, kalian akan menemukan juga hal yang sama. Dan saya nggak akan apa mencoba mengintroduksi atau memperkenalkan hal baru. Ini hal yang ketika kalian memang berada di tahap pertama-tama gitu masuk ke dunia riset, kalian perlukan. Saya nggak tahu, mungkin di sini kebanyakan kalau misalkan PLD baru berarti kan semester semester 2 ya menjelang semester 3 biasanya kalau saya nggak tahu di angkatan 2004 2000-an awal itu kan kalau nggak salah dapat metode itu di semester 3 kalian pasti akan ketemu ini dan kalian bakal digojlok ini saya nggak tahu gojlok kalian cuma dalam waktu satu sesi gitu kan 3 jam paling maksimal gitu top 3 jam tapi kalian kalau misalkan ada di sosiologi gitu sosiologi fisik UI
Kalian akan ketemu ini nggak cuma satu semester, 3 semester. 3 semester diulang-ulang terus. Ulang, ulang. Apa gitu kan. Apa yang kalian pelajari gitu kan. Nih, research steps. Dan research steps itu mencakup apa data collection, data analysis, report writing. Kalian akan diminta untuk berurusan dengan hal ini sepanjang 3 semester. 3 semester bukan cuma 3 semester, 1 semester kalau di tengah antara semester pertama metode riset dengan semester 2 metode riset 2 gitu kan. Kalian akan diminta turun lapangan. Saya yang saya ingat juga di antropologi kalau nggak salah begitu. Kalian harus nanti di tengah-tengah ada proses penelitian langsungnya gitu. Jadi bahkan ketika kita bicara tentang keenam hal sederhana ini, keenam hal yang keenam hal yang sangat itu ya, sangat elementer ini, kalian temuin di mana-mana, kalian browsing di mana-mana bakal ketemu ini lagi. Kalian bakal dicekokin ini dalam waktu yang sangat lama gitu di di itu ya di kampus. Kenapa? Karena ini benar-benar kalau kalian bicara ya bukan makanya saya bicara KSM itu core-nya penelitian dan itu udah penting banget. Tapi kalian bicara kehidupan di kampus, kalian bicara soal riset gitu kan. Core-nya kampus itu apa sih? Riset kan. Dan diminta untuk jadi periset. Hasil dari mahasiswa S3 gitu ketika kalian masuk ke jenjang yang dibilang paling tinggi gitu kan di dalam dunia apa ya pendidikan S3 itu hasilnya apa sih? Hasilnya ya itu riset independen. Ya udah emang kalian bakal diminta riset dan kalian di kampus ya paling utama ya bakal dicekokin ini. Dan bukan tanpa alasan karena memang kalau kita bicara tentang kehidupan akademik itu sentranya memang ada pada kalian menjadi periset dan kalian mantep mantep gitu kan mantep atau terpatri di kepala kalian dengan skema ini bahwa kalian ya udah ngapain sih ketika riset gitu kan kalian menjalankan skema ini kalian nanti misalkan 10 tahun kemudian gitu kan diminta ada pada posisi saya diminta kalian untuk jadi seseorang yang apa namanya melatih gitu PLD mungkin ke depannya gitu PLD 40 PLD 41 42 43 gitu kan kalian ngapain sih. Kalian bakal ngapain sih? Kalian akan juga melakukan hal yang sama gitu. Kalian akan ngasih skema, kalian akan ngasih alur dan alurnya bakal kurang lebih serupa. Ini yang bakal kalian temuin. Dan saya bakal akan mereproduksi ini aja karena ya memang ini yang bakal kalian ketemuin di lapangan. Nggak akan kalian akan ketemu mungkin variasi-variasi, tapi kurang lebih garis besarnya sama gitu. Kalian mulai dari pertanyaan riset, kalian akan melakukan tinjauan literatur, bikin asumsi, bikin desain, bikin pengumpulan data, penafsiran hasil, revisi dan publikasi, penyajian hasil dan revisi dan publikasi. Sebentar saya akan terangkan satu persatu, tapi kurang lebih ini yang akan kalian temui gitu kan. Dan saya mau kasih ini dari awal, mungkin kalian bahkan belum ngambil metode penelitian gitu kan. Mungkin kalau PLD yang baru itu belum ngambil penelitian, tapi ya itu tadi, kalian bakal ketemu hal ini lintas fakultas, lintas disiplin gitu. Saya pikir ini yang akan kalian temukan pertama-tama. Oke, jadi itu ya kita bisa establish itu sebagai fakta yang akan kalian temukan di dalam kehidupan kalian. Mau kalian itu cuma nanti stop katakanlah di S1 kemudian masuk ke dunia profesional atau katakanlah setelah selesai S1 kalian mau berkecimpung lebih lanjut ke dunia akademik. Nah, ini yang akan kalian temukan. Oke ya, jadi itu yang akan kalian pelajari selama waktu yang lama dan saya pikir saya cukup senang gitu bisa punya kesempatan untuk ya jadi seseorang yang memulai ini. Oke, dan kita dalam hal ini, dalam semua alur ini, mulai dari tanda tanya. Ini kan pertanyaan riset dan pertanyaan riset itu selalu dimulai dengan tanda tanya. Tanda tanya dalam pemikiran, dalam pengertian, kita mulai dari pertanyaan. Apapun itu, sebuah riset gitu kan. Kalian nanti mau apa namanya melakukan riset antropologi gitu kan pergi ke kampung mana gitu kan kalian cari penelitian antropologi gitu kan jadi antropolog kalian pergi ke masyarakat yang jauh kalian akan ketemu paling pertama itu pertanyaan kalian harus bikin paling pertama itu pertanyaan riset
kalian membuat penelitian di lab gitu kan, kalian membuat penelitian di ilmu komputer mulai dari pertanyaan, karena itu yang paling elementer. Jadi langkah paling pertama adalah tentuin pertanyaan penelitian. Saya pikir itu ya nanti mungkin dalam itu dalam fase-fase yang lain ketika kalian mungkin udah apa namanya udah sangat lama gitu berkecimpung di satu bidang, kalian udah jadi sosiolog dalam waktu yang lama, kalian udah jadi peneliti yang dalam waktu yang lama, mungkin pertanyaan penelitian itu didapat ketika kalian lagi itu ya lagi mikirin, misalkan kalian udah punya banyak banget data, kalian nyimpen data di komputer, punya misalkan berapa gitu 1 GB data, kalian simpan semua di dalam notes gitu kan, notes kalian bikin sebuah notes isinya data kalian, dan kalian tiba-tiba kepikiran gitu, data saya ini ternyata bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda ya, kemudian muncul pertanyaan. Nah itu juga bisa gitu, kalian udah lama menjadi peneliti kemudian terpikir gitu cara baru untuk menafsirkan data gitu kan, ketemu pertanyaan penelitian baru. Jadi bisa dimulai dari sana, bisa dimulai dari hal-hal yang sifatnya sangat umum gitu. Jadi itu kalau kayak saya bilang tadi barusan itu pada tingkat yang sangat advance, kita misalkan dalam kondisi sekarang gitu, dalam kondisi misalkan saya itu jadi mahasiswa baru, bisa juga mulai dari hal-hal yang juga sangat umum gitu. Dan hal yang sangat umum itu kan banyak gitu kan. Dan kalian untuk mencari contoh gitu, pertanyaan riset itu seperti apa, pertanyaan riset itu eh, akan kalian sebenarnya sangat kalian banyak temukan dalam tulisan-tulisan di The Conversation, dan tulisan The Conversation itu kan sebenarnya sangat academic based. Jadi kalau kalian apa namanya lihat di banner The Conversation, mereka kan bilang disiplin ilmiah gaya jurnalistik. Jadi mereka itu sebenarnya organisasi yang ingin membawakan penelitian-penelitian, hasil-hasil penelitian ke publik yang umum dan menyajikannya dengan gaya yang sangat renyah untuk dibaca. Dan kalau kalian baca semua tulisan-tulisannya gitu kan, kalian buka aja satu rubrik atau masuk ke halaman depan, ini kan hal-hal yang sebenarnya dimulai dari pertanyaan kan. Stunting itu kenapa sih gitu kan? Kenapa stunting itu sangat banyak di Indonesia? Kemudian ini juga bisa jadi pertanyaan penelitian. Bahkan ini kalau kita bicara tentang, ini podcast ya, bukan hasil yang ditulis dalam bentuk artikel, kendaraan listrik sebagai solusi mengurangi emisi. Seberapa besar dampaknya? Ini kan muncul dari pernyataannya Anies Baswedan gitu kan. Pertanyaan Anies Baswedan bahwa kendaraan listrik nggak terlalu banyak mengurangi emisi. Dan itu bisa jadi titik mulai kita. Jadi kita mulai dari pertanyaan riset. Jadi kalian baca The Conversation itu kan satu media yang udah merangkum sangat banyak, ya udah dia akan mengundang akademik-akademik untuk menulis, dan ya otomatis apa yang kalian temukan di sana ya memang hasil-hasil riset, hasil-hasil atau esai-esai yang didapat dari riset yang udah dilakukan dalam waktu yang lama, entah dia itu memang secara formal melakukan riset di topik misalkan konservasi binatang gitu kan, atau sekedar misalkan yang dia temukan selama dia melakukan penelitian konservasi binatang dalam waktu 10 tahun gitu, ya taruh di jadi artikel The Conversation. Dan memang semua artikel di sini kalau kalian perhatikan selalu mulai dari pertanyaan gitu kan, ChatGPT gitu kan, bagaimana menggunakan AI sebagai penasihat keuangan virtual, mengapa sekali kalah berulang kali gitu kan si Demokrat gitu. Dan kalian akan ya itu mulai, kalau kalian perhatikan gitu artikel-artikel di sini jadi pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaannya ya udah, pertanyaan itu dimulai dari apa sih, dari hal yang kontradiktif gitu kan. Jadi itu langkah paling pertama adalah bikin pertanyaan. Jadi langkah pertama dalam proses penelitian itu ada identifikasi pertanyaan penelitian. Ini adalah pertanyaan yang akan Anda coba jawab melalui penelitian Anda. Jadi kita mengidentifikasi pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bisa menjadi dari apa namanya hal yang sifatnya sangat publik, kayak yang terjadi pertanyaannya Anies Baswedan kan.
pertanyaan riset yang muncul dari pernyataannya Anies Baswedan itu kan hal yang sangat publik gitu kan. Kita sekarang melihat banyak banget apa namanya EV gitu kan, electric vehicle gitu, kendaraan listrik. Dan kenapa dan apa benar sih itu apa namanya hal yang bakal mengurangi emisi di Jakarta dan di Indonesia atau di dunia gitu secara keseluruhan? Apa benar sih itu akan jadi hal yang mengurangi bakal hal yang jadi hal yang mengurangi itu hal yang mengurangi apa namanya jumlah emisi dunia dan mencegah bisa memitigasi perubahan iklim. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari hal yang bisa sifatnya sangat publik atau ketika kalian udah sangat lama berkecimpung gitu di disiplin tertentu, pertanyaan itu bisa muncul dari hal yang lebih spesifik dan kalian akan menemukan misalkan kalian masuk ke itu ya jurnal yang lebih spesifik lagi. Misalkan kalau saya bisa kasih contoh, kalau di sosiologi itu ada jurnal itu namanya Current Sociology, kita bisa buka ya. Atau di antropologi itu hal-hal yang saya langsung buka aja How Journal ini How Journal yang sangat otoritatif di bidang antropologi dan kalau kita lihat misalkan satu namanya satu tulisan yang ini judulnya Losing the Plot on Method and Meaning in Traumatizing Ethnographic Fieldwork. Jadi kalau kita bicara dalam penelitian antropologi, penelitian antropologi itu kan sesuatu yang selalu menuntut kalian turun lapangan dalam waktu yang sangat lama gitu kan, sebulan sebulan itu dibilang nggak cukup, 2 bulan dibilang nggak cukup, dan orang-orang ngebayangin idealnya itu 2 tahun gitu hidup dengan masyarakat gitu kan. Ya sekarang sih sebenarnya nggak segitunya juga, tapi artinya kalian selalu berada dengan masyarakat yang kalian teliti dalam waktu yang lama gitu dan pendekatannya itu intens dalam pengertian kalian itu berada dengan mereka itu dalam jarak yang sangat dekat gitu tinggal bersama mereka atau beraktivitas bersama mereka, tapi pertanyaannya adalah gimana kalau pengalaman riset itu yang kalian dapetin dari berada bersama masyarakat itu dalam waktu yang lama itu traumatis gitu kan, apa maknanya gitu kan. Dan bisa aja gitu kan, maksudnya misalkan kalian itu perempuan gitu dalam proses penelitian lama itu banyak mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan untuk perempuan karena saya juga sadar gitu kan, ketika kalian laki-laki itu kalian lebih mudah untuk terang ke lapangan ketika di lapangan sebagai perempuan itu akan banyak digoda gitu oleh oleh informan yang laki-laki gitu dan itu bisa jadi akan menghasilkan pengalaman penelitian yang traumatis. Dan di bidang antropologi kalian mencari pertanyaan penelitian, misalkan pertanyaan penelitian yang udah sifatnya lebih khusus lagi ya, bukan cuma dari katakanlah wacana-wacana umum yang saya sebutin tadi tentang EV, tentang electric vehicle, atau tentang kebijakan publik. Kalian dalam bidang antropologi kalian juga jadi bisa bertanya gitu, apa ya maksudnya ketika ada sesuatu nggak yang bisa saya lakukan, misalkan saya mengalami penelitian yang sifatnya traumatis gitu kan. Itu bisa jadi pertanyaan penelitian sendiri. Jadi ketika kalian udah berada dalam satu disiplin dan kalian menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ditanyakan berulang-ulang di antara orang di disiplin itu juga bisa jadi pertanyaan yang me- itu menentukan dan memulai riset kalian. Jadi ini sebenarnya hal yang nggak saya sempat tulis ya, tapi hal yang perlu kalian perhatikan juga jadinya adalah dalam sebuah riset itu pertanyaan penelitian itu sangat ditentukan oleh audiensnya. Jadi ketika kalian itu audiensnya umum gitu kan, dan kalian misalkan peneliti kebijakan publik, mungkin kalian mau meneliti tentang EV gitu kan. Apa benar itu mengurangi dampak dari perubahan iklim? Jadi kalau audiensnya umum gitu kan, pertanyaannya bisa mulai jadi dari keresahan umum. Keresahan umumnya kalian cari aja di Twitter, EV bener nggak sih mengurangi apa namanya emisi gitu. Audiensnya lebih khusus, pertanyaannya jadi lebih khusus. Seperti yang tadi saya gambarin kan, kita bicara audiens lebih khusus, kita bicara tentang audiens misalkan audiens antropolog dan pertanyaannya adalah tentang keresahan ketika melakukan
penelitian lapangan. Itu bisa jadi keresahan ini bisa jadi topik penelitian lagi dan kalian bisa menemukan pertanyaan penelitian dari sana. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan juga. Jadi bahwa ketika kita bicara tentang apa namanya pertanyaan penelitian dan penelitian yang akan dilakukan, kalian sebenarnya juga menentukan audiensnya seperti apa. Jadi tentukan audiens dalam pertanyaan penelitian yang beda itu akan cater, pertanyaan penelitian yang berbeda itu akan ber apa namanya pertanyaan penelitian yang beda itu akan memuaskan audiens yang berbeda. Itu ya, jadi yang bisa kita pegang juga. Pertanyaan penelitian yang berbeda itu akan memuaskan audiens yang berbeda. Jadi itu dia kenapa kemudian kita dari manapun gitu kan, kita dari disiplin manapun itu selalu mulai dari pertanyaan penelitian. Kenapa? Karena pertanyaan penelitian memang bisa seluas itu dari disiplin apapun dan dari tingkat apapun. Kita mau sangat dekat kepada publik gitu kan, kita mau sangat jauh dari publik karena kita ada di Menara Gading dan pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan orang-orang yang ada di sekitar kita aja gitu kan, bukan orang-orang yang jadi bagian dari masyarakat umum bisa. Jadi pertanyaan penelitian itu bisa apapun. Yang penting adalah kalian mulai dari ya itu tadi kontradiksi hal-hal yang sifatnya apa namanya hal-hal yang sifatnya menjadi kata kuncinya kan di sini jadi keresahan gitu kan, keresahan kontradiksi gitu kan, keresahan kontradiksi. Jadi ini kata-kata kunci yang bisa menjadi titik mulai kalian. Kalian bisa mulai dari keresahan, kontradiksi, kesenjangan gitu kan. Jadi itu dia. Kita bicara audiens, audiens itu ada banyak gitu. Audiens itu audiens yang sangat umum, ada audiens yang lebih khusus. Atau kalau kalian misalkan melakukan penelitian di Indonesia dan dengan melakukan penelitian di luar Indonesia, tentu aja kepentingannya beda kan. Jadi tergantung kemudian kita bicara tentang pertanyaan penelitian, tergantung juga dengan kepentingan si audiens, lokasi si audiens. Mereka itu ada di mana, apa yang biasa mereka jadi topik publik yang mereka konsumsi gitu kan. Kalian jadi peneliti, ya itu di mungkin kalau kalian ngikut di Twitter gitu kan, ngikut perdebatan di Twitter, kalian akan ketemu apa namanya orang yang namanya itu Joel Picard. Joel Picard, Joel Picard itu kan beberapa kali bikin ramai kan karena apa namanya tweet-tweet dia yang sangat apa ya, tweet-tweet dia yang sangat kontroversial sangat kalau saya baca itu yang ngedorong sangat mendukung salah satu kandidat presiden dan dalam hal ini ya secara khusus itu Anies Baswedan. Tapi sebetulnya Joel Picard itu terlepas dari kontroversi dan saya pikir cara bicaranya yang sangat itu ya provokatif di Twitter, dia itu punya publikasi yang penting ya dalam apa namanya riset di Indonesia. Nama dia aslinya adalah Zulfikar Amir. Dan dia itu pernah menulis buku yang diterbitkan oleh Routledge, judulnya The Technological State in Indonesia. Ini diterbitkan dari disertasinya. Dan kalau kalian cek di scholar.google.com, kita coba cek ya Zulfikar Amir, The Constitution of apa namanya, nih citasinya itu cukup banyak 91 itu saya bisa bilang cukup banyak. Jadi dia itu punya apa namanya punya publikasi yang cukup banyak. Dia punya apa namanya punya publikasi yang cukup banyak. Dan memang ya dia punya posisi yang sangat strategis kalau kita bicara sebagai peneliti ya. Jadi si Zulfikar Amir ini adalah orang yang kontroversial, tapi dia juga sebenarnya juga peneliti yang punya citasi yang sangat besar gitu. Dan ah saya jadi lupa mau ngomong apa sama si profesor sama si Zulfikar Amir ini. ah Bentar. Nah, jadi dia itu penelitiannya tentang teknologi dan teknologi ini dan dia itu penelitiannya di Singapura. Dia mendapatkan dia kan sempat cerita juga dia dapat apa namanya grant dari pemerintah Singapura kan
Dan grant dari pemerintah Singapura waktu itu tentang apa? Tentang penanganan pandemi di Singapura. Nah, ketika kalian itu berada di Singapura, kalian harus memproduksi penelitian di Singapura, dan konteks pembaca riset kalian kemudian adalah publik Singapura dan juga pemerintahnya gitu kan, kalian akan memulai dari hal yang berbeda gitu dengan katakanlah kalau kalian penelitian di Indonesia, sponsor kalian pemerintah Indonesia, dan pembaca kalian audiens Indonesia. Jadi Zulfikar Amir akan jadi peneliti yang sangat teknokratik gitu kan. Dia akan meneliti tema-tema yang terkait dengan respon pemerintah dan kekurangannya gitu. Dia mengkritik itu. Tapi pada saat yang sama dia juga akan itu juga penelitian yang khusus karena ya udah dia dipekerjakannya di Nanyang State University. Kalian bisa lihat kan di sini apa namanya? Kok hilang sih itu dia. Nanyang State Technological Nanyang Technological University itu jadi afiliasi dia gitu. Ya udah yang akan jadi riset dia itu cater ke tema-tema yang ada memang di Singapura, populer di sana, dan memang pentingnya adalah di sana gitu kan. Itu akan berbeda dengan ketika kita itu melakukan penelitian di Indonesia. Kita melakukan penelitian di Indonesia, kalau saya bisa bilang ya, yang sangat banyak sekarang itu ada di FISIP, di UI FISIP, itu adalah penelitian tentang sawit. Itu penelitian yang sekarang lagi dilakukan misalkan oleh, kalau kalian ada yang kenal Sofwan Albana gitu kan, Sofwan Albana Coy Dusat, itu teman saya yang apa nih dari angkatan yang cukup dekat dengan saya, di angkatan 2003, saya 2004. Dan penelitian yang lagi banyak di apa nih di konteks Indonesia dan konteks fisik itu memang sawit. Kenapa? Ya karena memang kondisinya ya kita lagi, kebijakan kita itu lagi berada pada satu titik persimpangan gitu kan. Kita mau ekspor sawit kok sekarang ditahan di mana-mana gitu kan. Apa memang sawit itu destruktif terhadap ekologi gitu kan? Atau bagaimana kan sebenarnya tentang sawit ini gitu kan? Jadi kepentingan kita gitu sebagai negara, kepentingan kita sebagai masyarakat yang misalkan dirugikan atau bahkan diuntungkan oleh sawit gitu kan, itu mendorong kita untuk melakukan sebuah penelitian yang berbeda gitu kan. Dan penelitian tentang sawit ini nggak ada di itu, nggak ada di mana-mana, nggak ada, maksudnya ada di negara-negara lain, tapi Indonesia punya kepentingan yang sangat besar dengan sawit, bukan cuma negaranya tapi juga masyarakatnya, karena banyak yang bergantung pada industri ini, industri ekstraktif ini. Jadi kita akan ketemu karena kita itu berada pada konteks itu ya, konteks yang berbeda dengan katakanlah tadi si Zulfikar Amir yang negaranya ya udah negaranya kecil gitu, dan negara bicara Singapura itu fokusnya itu pada perdagangan. Fokus kita adalah pada industri ekstraktif, dan dalam konteks ini sangat bergantung pada sawit. Ya udah otomatis di Indonesia audiensnya itu akan lebih membutuhkan penelitian tentang sawit. Jadi pertanyaan penelitian itu akan sangat bergantung pada kondisi kan jadinya, kondisi dan konteks audiens itu yang akan kalian temukan gitu kan. Jadi keresahannya, keresahan masyarakatnya itu akan beda-beda, konteks audiensnya itu akan beda-beda. Dan ketika kita bicara soal apa namanya konteks audiens di Indonesia, mereka kan lebih banyak dibanding butuh penelitian tentang teknologi gitu, yang mana kemudian si Zulfikar Amir sebagai peneliti tentang teknologi itu jadinya terserah ke Singapura. Kita mungkin lebih banyak butuh penelitian tentang industri ekstraktif. Jadi memang kita berada pada, ya akan berada pada ceruk yang berbeda. Jadi itu ya, kita akan mengidentifikasi pertanyaan penelitian di proses pertama-tama, balik lagi ke langkah pertama kita. Dan ini adalah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Dan ini juga yang jadi penting. Kenapa saya kemudian tebelin gitu? Karena pertanyaan penelitian itu mau nggak mau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat oleh waktu. Karena ketika kalian lagi melakukan penelitian, kalian itu harus pada akhirnya ya, penelitian itu mesti jadi. Itu ya yang kalian mesti pahamin juga. Penelitian tuh mesti jadi. Jadi eh, ada pernyataan yang sangat bagus gitu dikasih tahu oleh teman saya ketika kita bicara soal disertasi atau skripsi. Dua hal itu kan sebenarnya penelitian juga kan. Skripsi, disertasi. Dan dia bilang disertasi yang bagus itu ada disertasi yang selesai. Sama dengan konteks kalian.
Skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Dan kenapa dia bisa selesai? Ya udah karena dia bisa dilakukan, penelitiannya bisa dilakukan. Dan untuk penelitian itu bisa dilakukan berarti kan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan time bounded atau terikat waktu gitu kan. Jadi ketika kalian melakukan penelitian itu nggak bisa pada akhirnya kalian bisa mencoba mengimajinasikan gitu kan pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup gitu kan, pertanyaan-pertanyaan filsafat, pertanyaan-pertanyaan besar gitu. Tapi pada akhirnya kan hasilnya mesti ditulis dan gimana kalian menulis dan bagaimana itu kemudian bisa ditulis adalah karena kalian melakukan penelitian terhadap hal yang misalkan dekat dengan kalian spesifik. Kalian tahu misalkan turun lapangannya paling butuh misalkan 2 minggu, sebulan gitu. Jadi ketika kalian melakukan penelitian, kalian dituntut untuk ya udah topiknya yang bisa kalian jangkau gitu. Kalian jangkau ya entah lewat kemudian internet gitu, database di internet, lewat data BPS, lewat misalkan database ya media gitu kan, atau misalkan masyarakat yang ada di sekitar kalian gitu, masyarakat yang ada di posisinya di Depok, kalian jelas misalkan kalian masih mahasiswa S1 jelas nggak akan mungkin melakukan penelitian ke Papua kan karena nggak ada sponsornya, nggak ada pendanaannya. Jadi pada akhirnya kita memang bisa mulai dari pertanyaan yang sangat besar, tapi pada akhirnya kita juga harus dihadapkan dengan constraint-constraint. Jadi kita bukan cuma dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya jadi keresahan publik aja, tapi kita juga nantinya akan diminta untuk melakukannya dengan sampai selesai gitu kan. Dan gimana triknya dia bisa selesai? Ya udah, dia mesti merujuk lagi ke apa yang udah saya garis bawahin di sini. Spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan terikat waktu. Jadi itu yang mesti kalian pahamin juga. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi nggak bisa dalam prinsipnya kalian melakukan penelitian yang sifatnya itu sangat ya besar gitu dalam konteks katakanlah kalian jadi mahasiswa gitu. Jadi saya ingat banget dulu ada teman saya angkatan 2007 sosiologi itu iseng gitu kan kami lagi ngobrol tentang skripsi saya tanya gitu kan lo mau penelitian tentang apa lo mau skripsi tentang apaan dia bilang gue nih pengen penelitian gue pengen bikin apa namanya buku tentang yang bakal jadi handbook atau buku pegangan tentang musik rap di Indonesia. Kaget dong. Saya bingung dong gitu kan. Saya bingung kenapa karena ya buset itu kan berarti butuh pertanyaan penelitian yang besar kan. Satu hal kalau kalian mau bikin sebuah buku besar gitu kan. Buku besar itu sangat banyak dalam apa namanya dalam dalam dunia riset memang. Tapi itu butuh juga sponsor dan kemudian ya apa namanya sponsor dan kemudian ya daya sumber daya untuk melakukan riset yang sangat besar butuh waktu kan melakukan skripsi kalian nggak bisa melakukan itu gitu kan kalian mau bikin apa gitu kan handbook of music gitu kan handbook of music and virtuality gitu kan nggak bisa gitu kan nggak bisa kenapa karena itu akan sangat besar gitu dan saya kasihan sama teman saya yang angkatan 2007 tadi gitu kan dia udah bilang apa namanya punya ambisi yang sebesar itu dia mau nulis gitu kan handbook buat tulisan tentang rap di Indonesia buat apa rujukan tentang rap di Indonesia nggak bisa kalian mesti mulai dari pertanyaan yang sangat besar nggak spesifik dan benar dalam proses apa namanya dia bimbingan akan selalu terhalang gitu kan jadinya selalu terhalang gitu kan karena kemudian yang satu hal yang terus-menerus secara konsisten ditanyain sama pembimbingnya itu ini mau penelitian apaan gitu kan jadi nggak jelas gitu ketika mau diomongin ke pembimbing penelitian tentang apaan nggak jelas karena ya itu kalau kalian mau penelitian itu kalian harus penelitian yang jelas itu satu hal jadi dan nasib teman saya tadi yang saya ceritain itu ujungnya adalah dia nggak itu dia nggak lulus kasihan sih akhirnya jadi itu hal yang perlu kalian pegang ya kita mulai dari pertanyaan selanjutnya kalian juga bisa ngikut ke itu apa alur ini jadi dalam alur ini kemudian
ketika kita itu ya udah coba mulai melanjutkan, mulai dari pertanyaan dan selanjutnya adalah kita melakukan tinjauan literatur. Jadi habis ini hal yang itu ya, hal yang sangat lumrah. Jadi ketika kalian udah nemu gitu kan, apa topik yang mau kalian teliti, apa pertanyaan penelitian kalian, kalian akan temuin literatur-literatur yang udah melakukan hal serupa sebelumnya. Jadi ketika kalian tadi kan coba lihat balik lagi ya ke The Conversation, kalian membuat sebuah penelitian gitu kan tentang apa namanya tantangan publik berbasis digital, tentang apa namanya urgensi serikat dosen di Indonesia gitu, pestisida. Kalian lihat ke semua penelitian ini, kalian buka sendiri The Conversation, kalian lihat The Conversation, kan akan lihat sebenarnya mereka nggak cuma datang dengan penelitian mereka sendiri, mereka juga akan cerita tentang apa yang udah dilakukan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya tentang misalkan topik-topik yang mereka angkat gitu kan. Jadi semua penelitian yang akan kalian temukan di sini itu melakukan tinjauan literatur. Mereka akan ngumpulin dan baca tentang topik yang jadi tulisan mereka. Jadi itu yang akan kalian apa namanya kalian temukan dalam riset apapun. Dalam riset apapun, kalian akan menemukan tinjauan pustaka dan proses ngumpulin dan membaca informasi tentang topik ini jadi penting. Kenapa kalian di sana akan bisa mempertajam pertanyaan riset dan akan bisa mencari opsi bagaimana kalian menulis riset kalian gitu. Jadi sebenarnya ada itu skema atau proposisi, ada skema atau sebenarnya itu ya prinsip yang cukup sederhana dalam melakukan riset atau menulis. Kalian akan bisa meriset, kalian akan bisa menulis sebanyak apa yang kalian baca. Kalian akan bisa menulis banyak apa yang kalian baca. Yang jadi artinya ya apa yang masuk itu adalah apa yang akan keluar dari kalian. Jadi sejauh apa kalian bisa membuat sebuah eksplorasi yang kreatif dari sebuah riset gitu itu tergantung sejauh apa kalian bisa baca gitu kan. Jadi itu dia kenapa kemudian balik lagi ke gambar di awal ini, ya udah ketika kalian melakukan riset ya kalian akan membaca literatur-literatur sebelumnya, kalian akan membuat uji hasil uji lab, akan menguji sesuatu di lab, kan akan lihat literatur-literatur sebelumnya. Jadi itu kalian akan ngumpulin dan baca informasi dan kalian akan mengidentifikasi juga di itu di kolom kedua yang saya tulis ini senjangan apa sih yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya gitu kan. Apa misalkan ada penelitian tentang EV gitu kan, tentang electric vehicle, tentang kendaraan listrik. Apa penelitian sebelumnya itu udah mempertimbangkan misalkan aspek aspek yang belum dihitung di penelitian yang akan saya lakukan gitu kan. Saya sekarang mau melakukan penelitian tentang gimana itu apa namanya EV itu oke dia mengurangi kalau dalam riset-riset yang ada sebelumnya mengurangi polusi yang ada di perkotaan. Tapi apakah dia akan juga mengurangi polusi yang kerusakan lingkungan yang ada di mana katakanlah pertambangan nikel itu dilakukan gitu kan. Jadi kalian berusaha untuk muncul dengan hal yang baru yang belum terpikirkan dari literatur-literatur sebelumnya. Jadi iya, kalian akan mengumpulkan informasi. Kalian akan menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tapi uh, pada prinsipnya juga dalam proses ini kalian juga akan berusaha untuk datang dengan apa yang udah belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, sebenarnya kalian itu dari waktu ke waktu, saya nggak tahu kalian di apa di masing-masing jurusan kalian akan dikasih apa namanya dikasih prinsip ini dengan cara seperti apa. Tapi di saya di sosiologi itu saya dulu sering kali dibilang bahwa sosiologi itu standing on the shoulders of giant. Jadi ini metafor yang sering dipakai dalam ilmu pengetahuan dimanapun. Jadi kita nggak berdiri sendiri, kita berdiri di pundak orang. Dan saya pikir itu ya, saya pikir itulah hal yang akan kalian lakukan di disiplin apapun ya. Dan itu kenapa
Sekali lagi, pernyataan ini datang dari Sir Isaac Newton gitu, dari Newton, dan ini jadi prinsip yang penting dari riset, dan prinsip ini menegaskan pentingnya sekali lagi tinjauan literatur. Jadi kita nggak penelitian tuh nggak pernah penelitian sendirian, kita selalu penelitian bareng orang. Walaupun orang itu nggak ada gitu kan bersama kita, orang itu nggak ada bersama kita, tapi kita akan melakukan penelitian bersama dia dan kita akan memajukan satu isu sebenarnya bersama orang-orang yang kita kritik, orang-orang yang udah melakukan penelitian sebelumnya dan kita mau datang dengan hasil yang lainnya. Jadi itu jangan pernah membayangkan kalian melakukan penelitian sendirian karena kalian berusaha untuk membangun satu bangunan pengetahuan yang sifatnya dibangun oleh kolektif gitu kan. Jadi itu, lakukan tinjauan literatur menjadi sesuatu yang sangat penting dalam riset kalian. Dan tentu aja ini kalau mungkin dalam konteks riset kuantitatif ya, konteks riset yang memakai survei gitu kan. Ini konteksnya adalah bukan cuma asumsi penelitian, tapi hipotesis juga, hipotesis penelitian. Dan dalam setiap penelitian, kalian pasti akan datang dengan asumsi, mau nggak mau itu. Saya pikir nggak ada ya, penelitian itu tanpa asumsi itu nggak ada. Penelitian tanpa hipotesis itu nggak ada. Mau bicara kualitatif, kita pasti akan datang dengan jawaban yang udah ada sebelumnya atau teori yang udah ada sebelumnya. Jadi kita di sana di dalam sebuah penelitian nggak cuma sebenarnya datang secara apa namanya dengan kepala yang kosong, tapi biasanya kita udah punya kerangka duluan. Nah, orang bilang kan, saya mau bikin penelitian baru nih, mau bikin penelitian baru, saya mau bikin sesuatu atau teori yang nggak ada, konsep yang nggak ada sebelumnya, kerangka konsep yang nggak ada sebelumnya. Nggak bisa, nggak bisa saya pikir. Itu dia masalahnya saya. Kita nggak bisa melakukan penelitian benar-benar dari awal. Ketika kalian nggak mulai dari kerangka teori atau kerangka konsep, kalian tetap bakal mulai dari kerangka teori atau kerangka konsep. Apa yang saya omongin barusan mungkin terasa itu ya agak kontradiktif, tapi itu kenyataannya ketika kalian itu nggak mulai dari kerangka teori secara eksplisit, kalian akan mulai dari asumsi kalian sendiri yang dibangun dari pengetahuan awal kalian yang nggak kalian sadari. Bisa nangkep nggak? Jadi itu ketika kalian nggak melakukan mulai dari kerangka penelitian yang sifatnya eksplisit gitu kan, kalian punya kerangka teori apa tentang semiotik, tentang wacana gitu kan, tentang hierarki dalam masyarakat atau kelompok kecil gitu. Kalian mulai dari kerangka teori yang udah dikasih dalam buku-buku yang kalian punya gitu, kalian baca. Nah, kalau kalian nggak mulai dari situ, kalian mulai dari apa gitu kan? Dari dugaan kalian sendiri. Dan mau nggak mau dugaan itu pasti datang dari, nggak mungkin kalian nggak punya penelitian, pasti datangnya dari masyarakat gitu, dari keluarga, dari teman-teman, dari Twitter, dari Facebook. Kalian pasti akan punya kerangka gitu. Dan menjadi penting pada akhirnya adalah kita membuat semacam pengeksplisitan atau kerangka ini kita tuangin gitu dalam desain risetnya. Jadi asumsi penelitian itu mau nggak mau pasti ada. Dan untuk membuat dia bisa kita diskusikan, bisa kita pikirkan, menjadi penting adalah kita menuangkan itu. Jadi nggak ada kita prinsipnya gitu cuma melakukan penelitian itu dari tanpa asumsi atau tanpa teori. Pasti ada teorinya, sadar atau nggak sadar. Yang jadi penting dalam desain riset adalah kita bikin dia eksplisit gitu. Kita bikin dia itu ada bentuknya, kita bikin dia itu ada skemanya. Jelas gitu di dalam proposal penelitian kita ada babnya gitu. Kerangka teori atau perspektif yang mau kalian gunakan, apa fungsi dari perspektif ini, dan apa yang bisa, apa kebaruan yang bisa diberikan oleh perspektif ini. Jadi dari tinjauan literatur yang udah kalian lakukan, kalian bikin asumsi atau prediksi gitu hasil penelitiannya apa. Tentu aja kalau kita bicara dalam itu ya dalam dalam apa namanya skema yang lebih skema yang lebih besar gitu kan dalam skema penelitian kualitatif kalian sangat bisa asumsi ini kemudian dibentuk ulang. Jadi dalam proses riset gitu kalian menemukan hal yang sangat lain gitu dari apa yang udah kalian bayangkan di awal dan kemudian ya udah kalian mikir
Oke, berarti kerangka teorinya kayaknya perlu dibikin lagi. Ya udah bikin lagi. Itu yang akan terjadi pada banyak proses penelitian nih. Sebenarnya kalau penelitian kualitatif dalam perjalanannya kalian akan sifat perjalanan kalian itu bolak-balik. Kalian mulai udah bikin desain penelitian, kalian kemudian apa namanya turun ke lapangan, nemuin hasil atau kenyataan lapangan yang sangat berbeda, kalian balik lagi ke bagian apa namanya hipotesis, asumsi penelitian, kalian bentuk ulang itu lagi. Itu sangat biasa kalau kita bicara dalam konteks penelitian kualitatif ya. Jadi asumsi penelitian ini pasti, jadi itu satu prinsipnya, dia pasti ada gitu. Poin pertama saya, dia pasti ada, dia pasti ada. Yang perlu kalian lakukan adalah bikin ini eksplisit, bikin ini jadi tertuang gitu kan dalam proposal penelitian kalian. Dan kedua, ketika kalian bicara tentang penelitian kualitatif, asumsi penelitian ini akan kalian bentuk ulang setiap waktu. Ketika kalian melakukan riset, ketemu kenyataannya lain gitu kan di lapangan, kalian akan lagi-lagi membentuk itu ulang, merumuskan itu ulang. Jadi itu ya, kita dalam desain penelitian itu akan ada asumsi penelitian, hipotesis penelitian, kerangka teori itu. Dan selanjutnya, kalian perlu mendesain penelitian kalian, pilih metode yang tepat. Jadi eh, ini meme yang mungkin akan menghibur ya kalian karena memang dalam penelitian, jadi itu saya tuh dalam perjalanan saya selama itu ya, saya belum banyak bimbing mahasiswa, tapi saya bisa bilang gitu kan selama saya jadi mahasiswa gitu kan, selama saya berkonsultasi dengan beberapa teman lainnya gitu kan, dalam perjalanan akademik saya yang masih cukup singkat, eh, banyak orang itu mau melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif. Saya itu ingat banget waktu saya awal-awal itu kuliah. Waktu itu sebelum saya kuliah di angkatan 2004, banyak orang yang penelitiannya itu penelitian kuantitatif. Hampir semuanya kuantitatif, 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 kuantitatif. Dan apa namanya, pas di angkatan saya tiba-tiba meledak tuh penelitian kualitatif. Orang-orang ngebayangin bikin penelitian kualitatif tuh gampang gitu kan. Tapi nggak segampang itu. Jadi orang bilang, sebenarnya itu dosen metode penelitian saya itu benar banget ketika dia bilang, kamu ngambil penelitian kuantitatif itu ketika proposal udah selesai itu udah setengah pekerjaan. Kalian melakukan penelitian kualitatif, kalian itu setengah ketika udah selesai, apa namanya, udah selesai proposal itu baru dikit banget kalian pekerjaannya, karena bikin penelitian kualitatif itu ya udah kalian eksplorasi datanya itu kayak seperti apa. Kalian kayak nulis buku, kayak kalian bakal kayak nulis buku dalam prosesnya gitu kan, dan dalam proses penulisan buku itu ya udah kalian akan menulis sangat banyak bab. Dan dalam penelitian kualitatif kalian akan mengeksplorasi data itu nggak habis-habis. Nah, apa yang mau saya bilang dengan ilustrasi barusan, dalam desain penelitian kalian mesti memilih metode yang tepat gitu kan. Jadi tergantung riset kalian tuh apa. Jadi nggak bisa suka-suka gitu kan. Nggak bisa suka-suka, nggak bisa yang namanya kalian melakukan penelitian, wah saya pengen metodenya ini, wah saya pengen metodenya ini. Nggak bisa seperti itu. Itu yang mesti kalian lakukan adalah kalian meninjau data kalian tuh yang kalian butuhin itu seperti apa, dan kemudian menentukan gitu. Yang tepat nih kayak apa. Ketika kalian mau melakukan penelitian, misalkan saya mau tahu tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang kendaraan listrik gitu. Nggak bisa itu kalau kalian melakukan penelitian itu cuma katakanlah dengan wawancara, nggak bisa karena kalian mau melakukan penelitian pada tingkatan masyarakat yang luas kan. Bisa itu kalian lakukan ya kemudian dengan survei kalian mau melakukan misalkan eksperimen gitu kan. Gimana ketika orang dikasih kekuasaan gitu, gimana ketika orang itu memiliki kekuasaan di atas yang lain. Gimana misalkan orang ketika jadi presiden itu apakah berubah gitu kan perilakunya. Kalian mau melakukan itu, apa metode yang paling tepat? Eksperimen gitu kan. Kalau dalam teman di antara teman-teman psikologi, kalian bikin misal kumpulin 10 orang,
lima orang itu dikasih kekuasaan gitu di atas yang lain, misalkan dijadiin sipir penjara, dikasihin kekuasaan dengan bentuk yang misalkan bikin simulasi gitu di penjara gitu kan, yang lima orang lain di penjara, yang lima orang lainnya jadi sipir penjara. Kalian bikin experience seperti itu selama misalkan 10 hari, 2 minggu gitu kan, kalian catat gitu kan observasinya, eksperimen. Dan yang dibutuhin waktu itu memang eksperimen, dan nah itu biasanya dilakukan oleh teman-teman di psikologi, kualitatif. Ketika kalian mau melakukan misalkan seperti yang saya lakukan gitu, pengen tahu kebiasaannya masyarakat di desa apa gitu kan, di penjaringan Jakarta Utara, orang-orang nelayan gitu kan, gimana mereka mencari nafkah gitu, atau apa pengaruh pembangunan PIK terhadap hasil tangkapan ikan mereka dan kemudian kehidupan mereka sehari-hari. Apa pengaruh misalkan keberadaan PLTA terhadap masyarakat yang ada di sekitar PLTA. Kalian melakukan penilaian kualitatif, tinggal bersama masyarakatnya, wawancara gitu kan. Nggak bisa kalian misalkan cuma datang dengan penelitian, dengan survei gitu. Karena ketika kita bikin survei, kita kan selalu itu ya, bikin penelitian dengan desain yang udah ada duluan gitu. Kita membayangkan pertanyaan-pertanyaannya ini A, B, C, D, E, kita bikin di rumah gitu kan. Pas turun lapangan, loh kok kondisinya beda gitu kan. Masyarakat yang kita teliti ternyata situasinya lain gitu kan. Dalam kondisi itu akan lebih tepat misalnya kita memilih penelitiannya, penelitian kualitatif dengan cara etnografi gitu kan, hidup bersama masyarakatnya. Datanya akan lain. Jadi itu dia kalian dilakukan desain penelitian, kalian lakukan desain penelitian dan itu yang akan kalian temukan di lapangan. Dan itu yang akan sangat menentukan kualitas data yang akan kalian dapatkan. Ya, kita bisa bilang sebenarnya nggak ada rumus utama ya yang menentukan kalian mau penelitian tentang apa dan harus mendapatkan metode apa. Ini hal yang sangat itu ya, sangat 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 itu bergantung pada feeling kalian dan bergantung pada sebenarnya ketika kalian misalkan konsultasi dengan orang di sidang deskripsi, kalian bayangin aja, wow saya mau penelitian tentang masyarakat Indonesia. Kalian bayangin ketemu pembimbing kalian ngomong seperti itu dan bilang mau penelitian dengan etnografi, di mencak, pembimbing bakal mencak-mencak pasti. Kalian mau sidang proposal dengan proposal seperti itu, pasti yang menyidang kalian bakal mencak-mencak. Jadi ini hal yang sangat, desain penelitian itu hal yang sangat bergantung pada sense kita. Jadi nggak ada resep yang sifatnya universal yang bisa saya bagikan kepada kalian dalam konteks ini. Tapi yang bisa saya katakan kepada kalian, kalian akan berhadapan dengan audiens yang udah tahu penelitian gitu dan udah paham gimana proses-proses penelitian, dan menjadi sangat penting buat kalian adalah untuk apa ya? Buat kalian adalah untuk ya paham juga kalau saya melakukan penelitian A, nggak mungkin saya menggunakan metode A, saya harus menggunakan metode B gitu kan. Udah benar-benar berbasis sains, tapi kalian bisa membayangkan kalau misalkan kalian bikin riset tentang masyarakat Indonesia pakai penelitian wawancara 1 2 orang, kalian pasti akan dibencak-bencakin sama dosen, sama menguji kalian, nggak bisa gitu kan. Jadi itu yang kemudian jadi penting di dalam penelitian juga ya. Kalian pasti akan ketemu audiens, dan audiens kalian akan menjadi judge kalian apa penelitian ini sah, valid, reliable atau enggak gitu kan. Dan kalian harus dengan cara-cara kalian, desain penelitian kalian, berusaha untuk gimana caranya apa yang akan saya teliti ini akan dianggap sebagai sesuatu yang punya kekuatan pengetahuan gitu. Jadi itu. Dan selanjutnya tentu aja adalah kalian perlu melakukan pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian kalian. Kalian melakukan, membuat metode yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Ya udah kalian melakukan itu dengan survei. Dan saya nggak akan membahas secara detail kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa, karena seperti yang Tor yang diberikan kepada saya udah jelaskan gitu. Proses ini semua 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 pelatihan ini sifatnya itu ya, sifatnya apa namanya, udah disusun sangat itu sangat panjang gitu kan, dan ada sesi sendiri untuk ini, jadi saya nggak akan turun langsung ke sini. Tapi yang bisa saya bilang ya udah, kalian gunain metodenya. Kalian udah bikin desain, kalian gunain metodenya. Pertanyaannya misalkan saya butuh data yang lain gitu, dikumpulin dengan cara yang lain di tengah
proses penelitian ketika kalian tahu gitu kan, wah saya bikin penelitian tentang EV gitu kan, tentang persepsi masyarakat Indonesia tentang EV, tapi dalam perjalanan saya ternyata butuh data sejarah tentang gimana masyarakat itu di Indonesia berkembang gitu pandangannya tentang EV, atau gimana diskursus umum media tentang EV gitu. Ya udah, dalam proses itu kalian adopsi cara mendapatkan data yang lain. Jadi itu akan berkembang seiring waktu penelitian. Jadi pengumpulan data itu akan ditentukan dari depan gitu, desain penelitian kita seperti apa. Tapi dalam prosesnya kita juga diperbolehkan untuk menambah dimensi-dimensi data yang kita punya, dan itu akan tergantung kebutuhan penelitian kalian. Yang pasti dalam proses penelitian segala sesuatunya, apalagi kalau kita bicara penelitian kualitatif ya, itu akan sangat bergantung dengan sains peneliti, sangat bergantung kepada sekuat apa kita mau membangun argumen yang kita punya dalam sebuah penelitian. Dan tentu aja analisis hasil. Analisis hasil itu adalah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena ya udah, ketika kita cuma naruh data, itu belum jadi penelitian. Kalian mungkin akan punya sangat banyak data. Kalau kalian peneliti di bidang sosial kebudayaan gitu, kalian tinggal bersama satu masyarakat, kalian cerita gitu tentang satu masyarakat, itu belum jadi hasil penelitian. Kan akan menjadikan itu hasil penelitian adalah ketika data yang udah kalian punya itu kalian tarik kesimpulannya berdasarkan temuannya gitu kan. Apa kontribusi terhadap apa namanya, pertanyaan penelitian kalian gitu kan. Kalian balik lagi ke pertanyaan penelitian kalian, kalian mau menjawab apa sih gitu kan. Dan kemudian kalian juga coba eksplorasi gitu kan. Apa sih yang bisa kalian analisis dari hasil ini? Jadi yang pasti adalah kalau kita bicara tentang data, data itu belum jadi hasil penelitian. Kita bicara tentang data, data itu kemudian harus dilakukan penafsiran. Dan saya pikir ini sesinya nggak itu ya, nggak fokus ke sini. Tapi saya bisa bilang bahwa skemanya seperti ini. Ketika kalian udah nemu data, kalian perlu analisis itu. Dan tentu aja kalian sajikan hasil. Hasil itu kalian, ya saya bisa bisa bilang gitu, presentasi dalam sebuah penelitian itu hal yang sangat penting. Dan apalagi kalau kalian nanti masuk ke lembaga konsultasi gitu kan, lembaga konsultasi kayak misalkan GPEL gitu, atau katakanlah LPEM kalau di ekonomi, atau misalkan kalau kita bicara di bidang sosial gitu ada Semeru gitu, hasilnya nanti itu penting untuk dipresentasikan dengan baik. Sehingga biasanya kalau kita bicara konsultan-konsultan itu, mereka bahkan bukan cuma punya peneliti tapi juga desainer gitu. Kenapa? Karena presentasi data itu penting. Jadi kalian coba mungkin ingat-ingat di Twitter gitu kan, hasil penelitian-penelitian yang penting itu penelitian-penelitian yang datang dengan infografis yang wah gitu kan. Penelitian-penelitian yang luar biasa itu penelitian yang datang dengan hasil presentasi yang luar biasa gitu. Jadi ini adalah hal yang kalian lakukan memang di belakang, dan hal yang sifatnya non substansial kan, hal-hal yang nggak bersangkutan langsung dengan apa yang kalian lakukan di lapangan atau organisasi penelitian kalian, tapi hal yang mau nggak mau kalian lakukan dan penting. Kenapa? Karena kita bicara sains gitu, kita bicara penelitian, kan mesti dikomunikasikan ke orang lain, dikomunikasikan lagi-lagi ke audiens kita, dan audiens kita bisa tahu dari mana? Dari presentasi atau data yang udah, hanya hasil analisis yang udah mau kita sajikan. Jadi mau nggak mau pada akhirnya penyajian itu jadi penting, presentasi itu jadi penting. Jadi kalian misal lihat apa ya, kalau kita bicara contoh kan, yang biasanya sangat sering dirujuk itu kan penelitian misalkan indeks gitu kan, indeks demokrasi gitu kan, demokrasi indeks. Ini penelitian yang dilakukan oleh ekonomis dari tahun ke tahun. Ini udah dimulai dari sekitar tahun 2000-an awal, ketika saya apa namanya baru mulai masuk kuliah S1 gitu kan. Dan ketika kalian lihat langsung hasil, dicari di image.google.com, kan langsung ada tuh hasilnya gitu kan. Hasilnya langsung dipresentasikan dengan mudah gitu. Jadi eh, di ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lihat gitu. Kenapa kemudian penelitian ini booming? Yang kami bayangkan waktu itu sebagai mahasiswa baru gitu adalah ekonomis, majalah yang melakukan penelitian ini
akan menerbitkan sebuah grafik yang isinya indeks demokrasi Indonesia, di indeks demokrasi dunia. Jadi yang kita bayangkan tentang penelitian indeks demokrasi adalah gambarnya gitu. Gambarnya itu adalah peta dunia, dan kemudian di peta dunia itu ada bagian-bagian yang ditemin, diputihin gitu kan. Itu kan sebenarnya presentasi riset. Riset yang udah dalam bentuk presentasi gitu kan, yang udah disajikan. Dan itu menjadi identik dengan riset mereka. Jadi walaupun riset mereka besar gitu, prosesnya itu panjang, dan prosesnya itu juga diikuti dengan ya perdebatan ide dan organisasi ide yang penting gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka jadi sesuatu yang dikonsumsi oleh publik luas, dan publik luas itu mengasosiasikan ini dengan the ekonomis karena kemampuan mereka menyajikan datanya. Karena mereka bisa menyajikan data itu dengan sangat efisien lewat grafik-grafik. Jadi itu jangan pernah dilupakan bahwa ketika kita udah melakukan riset, penyajian itu jadi sesuatu yang nggak kalah pentingnya. Jadi gimana caranya gitu kan, kalian menyajikan itu secara penting. Kalau kalian misalkan nggak punya waktu untuk apa ya, ada opsi lain gitu kan untuk menyajikan penelitian ini, kalian itu mau menulis gitu kan tentang hasil penelitian kalian, ya coba aja tulis ya itu tadi artikel dari hasil penelitian kalian. Dan kalian tuh dikasih misalkan kesempatan, oh kalian penelitian tentang ibu kota negara baru. Oke, kita kalian sebagai penulis itu nggak bisa misalkan, dan kalian itu dikasih kesempatan untuk nulis misalkan di project Multatuli gitu kan. Kalian mesti mengikuti ya itu apa namanya, gaya yang ada di project Multatuli supaya lagi-lagi hasilnya itu tersajikan dengan baik. Jadi hasilnya itu bukan cuma bentuknya infografis atau grafik, tapi juga kemudian uh, esai atau laporan penelitian kalian, di mana penelitian kalian tersajikan ke publik gitu. Jadi misalkan kayak kayak contohnya penelitian saya itu melakukan penelitian tentang pandemi di Maluku, dan itu ada terusan penelitian yang udah saya lakukan dari 2015. Saya nggak melakukan penelitian waktu itu otomatis tentang pandemi ya, karena pandemi itu terjadi di 2020. Saya turun lapangan lagi ke Maluku tahun 2022, dan waktu itu outlet yang saya punya atau apa namanya, media yang saya punya untuk menyajikan penelitian ini adalah Remote TV, media saya sendiri gitu kan, media NGO saya bersama beberapa teman. Dan kemudian di Remote TV ini ada rubrik yang namanya uh, amatan gitu. Dan ya udah, karena saya kepikir, karena saya adanya media untuk mempresentasikan hasil penelitian di situ, saya bikin penelitian tentang pandemi. Tidak ada, judulnya adalah waktu itu tidak ada pandemi. Kok hilang? Tidak ada pandemi di apa namanya, di Parigi. Tidak ada di Parigi, nggak ada COVID-19, yang ada penyakit mati rasa. Waktu itu hasil penelitian saya sangat menarik. Kenapa? Karena orang-orang nggak tahu bahwa COVID itu ada di kampung mereka. Karena kampung mereka itu jauh dari Jawa, dan mereka merasa bahwa COVID itu ada di Jawa. Jadi saya bikin penelitiannya seperti ini. Padahal kalau kita turun lapangan ke sana, ketika pandemi dan ketika waktu itu wabahnya ada di puncaknya, puncak di varian Delta, 7 orang waktu itu di kampung itu meninggal. Di kampung itu ada 1.400 orang, 7 orang meninggal, orang-orang tua, dan mereka nggak merasa itu COVID-19. Mereka bilang itu penyakit mati rasa. Jadi menarik hasil penelitiannya. Dan karena saya nggak punya akses gitu kan, karena ini penelitian sebenarnya waktu itu penelitian yang sifatnya ya udah sampingan gitu kan, bukan penelitian utama saya. Dan saya pikir saya pengen cerita gitu ke orang-orang, dan yang saya punya adalah ya itu tempat penulisan gitu kan, tempat kolom tulisan yang sepanjang 1.000 kata gitu. Ya udah saya tulis jadi bentuknya esai. Jadi pokoknya kayak kita bayangkan penelitian itu, bayangkan ya udah dalam bentuk sesuatu yang perlu disajikan ke publik. Karena pada akhirnya yang membaca penelitian kita adalah publik. Dan oke, tentu aja terakhir, ini kalau kalian bentuk penelitiannya itu akhirnya itu ya apa namanya, uh, jurnal yang akan kalian hadapin gitu ketika mungkin kalian udah di semester akhir kan, mungkin akan ditanya gitu kan, jurnalnya mana gitu kan. Kalian udah selesai skripsi, mau kirim ke mana gitu kan, mau kirim artikel dari hasil skripsinya kemana gitu kan. Atau kalian kalau nanti misalkan S2 dan S2-nya di UI, kalian bakal
dibilangin gitu, oh kalau kalian nanti bisa apa namanya terbit di jurnal, kalian nggak perlu nulis tesis gitu kan. Jadi yang sebenarnya jadi itu apa nih? eh, jadi target klasik, target yang selalu ada gitu dari waktu ke waktu ketika kita bicara tentang penelitian. Target akhirnya apa sih? Artikel jurnal. Banyak kan di mana-mana itu kalau kita bicara tentang penelitian itu target akhirnya penelitian artikel jurnal. Dan ketika kalian bicara nulis artikel jurnal, mau nggak mau akan ada proses publikasi yang bisa jadi proses menuju publikasinya itu panjang. Jadi ini uh, akan lebih menarik gitu kalau kita bicarain pada kesempatan lain. Tapi kali ini kurang lebih akan melakukan proses revisi gitu kan. Jadi udah masuk itu ke jurnal, 3 bulan kemudian balik dengan revisi gitu kan, dengan beberapa anjuran revisi dari reviewer. Dan kalian pasti melakukan revisi itu dan proses itu bisa jadi sangat lama. Sehingga kalau kalian coba cari meme tentang penerbitan di jurnal, meme-nya itu kan kurang lebih seperti ini. Manuskripnya itu kalian submit itu misalkan kapan gitu kan, 25 Mei gitu kan 2023, bisa jadi kalau kalian menulis di jurnal itu diterimanya itu baru setahun kemudian, 9 bulan kemudian. Bahkan kalau kalian misalkan memutuskan gitu, oh saya mau nanti lanjut S3 gitu kan, kalian mau terbitin hasil penelitian kalian di jurnal, bisa jadi itu penelitiannya baru terbit tuh 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, sangat wajar. Dan itu dia kenapa kalau kita bicara proses yang ini mungkin proses yang bisa kalian skip dulu gitu, nggak usah dipikirin dulu sekarang. Tapi kalau kalian nanti punya kesempatan untuk apa namanya berkiprah lebih lanjut di dunia penelitian, di dunia akademik, kalian akan juga berhadapan dengan ini. Oke, mungkin saya akan menyudahi dulu presentasi saya sampai ke sini ya.